Kalau kamu selama ini selalu berpikir bahwa orang-orang yang kecanduan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme adalah orang-orang yang katakanlah kamarnya bau, nolep, nggak punya tujuan hidup, finansialnya berantakan, badannya gendut. Intinya adalah orang-orang yang hidupnya berantakan, sudah pasti kecanduan PMO. Sedangkan orang-orang yang sukses, orang-orang yang badannya oke, finansialnya oke, akan sangat susah untuk kecanduan PMO. Kalau kamu selama ini selalu berpikir seperti itu, mungkin aja main kamu kurang jauh. Nah, kalau ngomongin orang-orang yang high performer atau orang-orang sukses, orang-orang yang kelihatannya wah, tapi ternyata di dalam dirinya terdapat sebuah kecanduan yang sangat mengerikan, kecanduan yang sangat membuat kehidupannya hampa walaupun sesukses apapun dia. Contohnya adalah aku pernah bikin video tentang Terry Crews. Kalau kamu nggak tahu Terry Crews, jadi dia ini adalah seorang host American Got Talent. Kalau bisa dibilang kurang apa lagi dia, udah punya keluarga, udah punya istri, udah punya anak, badannya keren banget. Dia juga menjadi bintang iklan di mana-mana, menjadi host di mana-mana. Finansialnya udah pasti oke, badannya udah oke, keluarganya juga udah punya. Tapi dia pernah bikin video tentang kecanduan pornografinya yang udah dialaminya selama bertahun-tahun. Bayangkan. Nah, dia sempat bercerita kalau kecanduannya itu merusak hubungan dengan keluarganya, merusak keharmonisan dengan istrinya. Nah, selain Terry Crews, ada juga Steve Weatherford. Jadi dia itu adalah seorang pemain NFL yang keren lah, udah bisa dibilang top pemain juga di sana, dan bisa dibilang kurang apa lagi juga, badannya keren, finansialnya oke. Jadi dia sempat bercerita ya kalau kecanduan pornografinya itu terjadi pada saat dia berumur 13 sampai 14 tahun ya. Dan dia selalu berpikir bahwa dengan meniti karir, dengan berusaha keras untuk menjadi pemain top di NFL, dia akan bisa lupa dengan kecanduannya. Dia menunggu sampai momen Super Bowl, dan ketika momennya itu udah sampai, ketika dia udah mencapai hal tersebut, dia menjadi seorang atlet yang performanya keren, oke, dia tetap aja masih kecanduan dengan PMO, kecanduan dengan pornografi. What happened with him? Mungkin dia bisa melihat orang-orang dengan euforia Super Bowl, teman-teman timnya merayakan kesenangan, kemenangan, tapi di dalam dirinya dia merasakan kekosongan, di dalam hatinya dia merasakan kehampaan. Dan masih banyak juga orang-orang top performer, orang-orang keren yang akhirnya kalau di Amerika atau mungkin di luar berani terbuka dengan kecanduannya, dengan kecanduan pornografi yang mungkin selama ini sering banget dikira kecanduan pornografi adalah kecanduan yang tabu, kecanduan yang aneh, kecanduan yang ibaratnya melekat banget dengan orang-orang yang nolep tadi, orang-orang yang nggak punya masa depan, orang-orang yang berantakan. Tapi sebaliknya, banyak juga kan orang-orang yang keren yang masih kecanduan PMO. Kalau di luar mungkin udah banyak banget yang terbuka ya, tapi mungkin kalau di Indonesia sebenarnya juga masih banyak orang-orang yang katakanlah keren, orang-orang sukses, orang-orang yang karirnya melejit, tapi dia masih aja kecanduan dengan PMO, kecanduan dengan pornografi. Mungkin di Indonesia itu juga masih banyak. Menurutku masih banyak juga. Gimana menurutmu? Tapi mungkin yang membedakan adalah ketika di Indonesia masih ada budaya timur, masih ada malu-malu. Intinya belum seterbuka dengan orang-orang di Amerika atau orang-orang di dunia barat itulah tentang kecanduan tersebut. Tapi aku berani jamin 100% bahwa banyak juga top performer, orang-orang sukses yang kecanduan pornografi. Artis-artis yang kecanduan pornografi itu masih banyak. Orang-orang sukses, orang-orang yang di bidang bisnis juga masih banyak yang kecanduan pornografi. Mungkin mereka ini nggak ngeh. Mereka nggak ngeh hal tersebut membuat hidupnya hampa. Nggak ngeh dengan kecanduannya itu membuat ada yang selalu kurang di dalam hidupnya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin kenapa sih orang-orang yang top performer, orang-orang yang sukses, orang-orang yang sangat punya prestasi di bidangnya itu bisa kecanduan dengan PMO, masih aja kecanduan dengan pornografi, masturbasi, dan orgasme. Dan ketika mereka udah menjadi bintang besar, ketika mereka udah jadi orang terkenal, mungkin tantangannya akan lebih sulit untuk keluar dari kecanduan PMO dibandingkan dengan orang-orang yang katakanlah
aku bilang tadi, orang-orang yang no lab, orang-orang yang badannya gendut, kurang bagus, orang-orang yang intinya adalah orang-orang hidupnya berantakan. Kalau kamu hidupnya berantakan, no lab, dan kamu kecanduan PMU, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tinggal perbaiki hidupmu, perbaiki lifestylemu, dan carilah tujuan hidupmu sehingga kamu bisa melupakan pornografi, masturbasi, dan orgasme. Tapi ketika kamu udah di top atas, ketika kamu udah terkenal, ketika kamu udah menjadi orang sukses, dan kamu masih aja kecanduan PMO, kecanduan pornografi, apalagi kamu udah menikah, kamu mungkin bingung, apalagi yang kurang di dalam hidupmu, apalagi yang selama ini menggajal di dalam hatiku. Akan lebih susah orang-orang yang udah top terkenal ini untuk keluar dari kecanduan PMO. Nah, kalau ngomongin orang-orang yang sukses, orang-orang yang top performer, biasanya adalah orang-orang yang termotivasi oleh, bisa disebut apa ya, pain itu rasa sakit atau rasa nggak puas terhadap dirinya. Awalnya, katakanlah orang yang kaya raya, orang-orang entrepreneur yang sukses, mereka dulu kebanyakan mungkin adalah orang yang hidupnya biasa aja, orang yang hidupnya miskin. Jadi dia itu punya pain, punya rasa sakit, nggak puas terhadap hidupnya, sehingga dia berusaha menjadikan pain tersebut motivasi untuk mengejar apa yang selama ini mereka impikan. Dengan pain, dengan motivasi berdasarkan pain, mereka akhirnya berhasil mencapai kesuksesan yang mereka dambakan. Atau mungkin orang-orang yang badannya bagus, orang-orang yang badannya six pack, dulunya adalah orang-orang yang gendut, orang-orang yang dibully, orang-orang yang gak pernah dilirik sama sekali oleh cewek-cewek. Akhirnya mereka menjadikan pain tersebut sebagai motivasi untuk mencapai kondisi tubuh yang diidamkan selama ini. Nah, ketika orang-orang yang sukses ini terbiasa menggunakan pain sebagai motivasinya, sebagai bahan bakar untuk kesuksesannya, terkadang mungkin ada hal yang buruk terjadi pada dirinya, ada hari-hari buruk terjadi pada dirinya yang gak sesuai dengan ekspektasinya. Dan meskipun mereka udah sukses, kadang mereka masih merasa nggak puas dengan pencapaiannya. Orang-orang ini biasanya termotivasi dengan ketidakpuasan dalam hidupnya. Akhirnya karena mereka merasa ada yang kurang dalam hidupnya, ada yang nggak puas dalam keluarganya, dalam karirnya, dan karena mereka nggak bisa menghandle emosi itu, akhirnya mereka menjadikan pornografi sebagai pelarian atau jalan pintas. Orang-orang sukses tersebut mungkin paham betul bagaimana menggunakan pain as motivation. Mereka tahu, tapi ketika mereka menggunakan pornografi untuk mengatasi pain yang mereka gunakan, mereka nggak paham bahwa pornografi itu seberbahaya itu, secandu itu terhadap dirinya. Nah, sebenarnya kecanduan pornografi itu adalah kecanduan yang sama dengan kecanduan drug, kecanduan alkohol. Kamu udah pasti sering banget kan dengar berita kalau artis-artis, orang-orang top, orang-orang sukses, kurang apa lagi, mereka masih aja kecanduan dengan narkoba, mereka masih aja kecanduan dengan alkohol. Kalau ngomongin kecanduan, gak ada orang yang bisa benar-benar imun dengan kecanduan. Lagi kecanduan pornografi, kecanduan drug, kecanduan alkohol. Nah, orang-orang yang keren, orang-orang yang udah sukses, orang-orang yang badannya bagus, finansialnya oke ini, mereka masih struggle dengan kecanduan karena mereka nggak bisa mengarahkan kosongan di dalam dirinya, pain di dalam dirinya, ke hal yang lebih positif. Nah, tapi aku percaya bahwa skill mereka untuk mencapai level mereka, level di mana mereka itu adalah orang-orang yang berhasil dibandingkan dengan orang lain, sebenarnya skill tersebut bisa digunakan juga untuk mengatasi kecanduannya. Oke, jadi bisa disimpulkan di sini bahwa kecanduan pornografi itu nggak mengenal status, nggak mengenal usia, nggak mengenal bagaimana finansial kamu, bagaimana kerennya tubuh kamu. Semua orang, nggak ada yang imun dengan kecanduan ini. Semua orang nggak ada yang kebal dengan kecanduan pornografi. Semua orang bisa kecanduan pornografi. Mau kamu bilang pastor, mau kamu bilang ustadz, mau kamu bilang orang-orang suci, banyak juga yang kecanduan dengan pornografi. Mungkin kalau di Indonesia masih belum seterbuka di luar negeri ya.
Kalau kamu anak muda dan kamu ngerasa no lab, kamu ngerasa hidupmu berantakan, dan kamu canduan PMO, video ini bukan berarti menormalisasi ya orang keren aja juga kecanduan pornografi. No, nggak sama sekali. Hidup mereka juga menyedihkan, di dalam diri mereka ada kekosongan. Mumpung kamu sekarang hidupnya berantakan, mumpung kamu sekarang no lab, dan belum mencapai kesuksesan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Mungkin video kali ini cukup sekian. Terima kasih udah nonton sejauh ini. Kamu adalah orang-orang yang punya fokus dan attention span yang oke. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.